Halo guys, my friends. Brand yang satu ini emang nggak rilis banyak smartphone tiap tahunnya. Paling cuma 1-2 aja. Dan di tahun 2020 ini mereka menyiapkan 2 jenis smartphone flagship. Yang satu itu punya kebutuhan merata seperti Zenfone 6 series, dan satu lagi adalah flagship gaming, seperti yang sedang saya pegang sekarang, yaitu Asus ROG Phone 3 atau ROG Phone 3. Lewat seri ROG, Asus cukup dikenal untuk perangkat laptop maupun aksesori lainnya seperti monitor atau headset yang khusus untuk gaming. Dan ROG Phone 3 ini digadang-gadang menjadi smartphone Android yang paling kencang saat ini. Cuman ketika kita berbicara tentang flagship, kencang aja tentu nggak cukup kan. Namun ketika saya menggunakan Asus ROG Phone 3 sebagai daily driver, saya merasa puas dengan apa yang ditawarkan secara menyeluruh. Padahal saya sendiri bukanlah seorang gamer. Nah, hadir dengan waktu yang cukup cepat, apa aja sih yang ditawarkan oleh Asus untuk flagship gaming terbaiknya di tahun 2020 ini? Saya Pras dari Gizmology, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan berikut adalah impresi saya mengenai Asus ROG Phone 3. Gizmology. Secara desain, yang namanya smartphone gaming pasti punya tampilan yang lebih bold atau berkarakter. Dan dengan ciri khas yang kuat, ROG Phone 3 membawa desain yang lebih sleek. Bodi belakangnya dibuat sedikit melengkung dan gak sekaku generasi sebelumnya. Smartphone ini punya dimensi yang besar, ketebalannya itu mencapai 10 mm dengan bobot 240 gram. Ramping tapi cukup tinggi, dan kalau dipegang satu tangan, berlama-lama mungkin bakal terasa akan berat untuk sebagian orang. Frame-nya terbuat dari metal, sementara bagian bodi belakangnya terbuat dari kaca berlapis Corning Gorilla Glass 3. Bakal terasa sedikit licin dan membekas sidik jari, dan dalam paket penjualannya, Asus sudah menyertakan Aero Case yang perlindungannya sebenarnya agak nanggung, tapi setidaknya di sudut-sudutnya sudah terlindungi dengan aman. Di bagian belakang ada modul kamera utama dengan 3 sensor, lalu di bawah ada aura RGB Lightning yang bisa kita atur sesuai selera. Mau nyalanya gimana, pas ada notifikasi, atau dibikin nyala selama digunakan juga bisa. Di bawahnya ada lubang pendingin untuk mengeluarkan suhu panas dari dalam. Iya, smartphone ini belum punya sertifikasi IP rating untuk tahan air. Lalu 4 mikrofon diletakkan di bagian atas, bawah, kanan, dan belakang bodi. Sementara di bawah ada port USB-C, dan di sebelah kanan ada tombol volume serta power. Di sisi kiri kita bisa menemukan slot SIM dan sebuah port yang cukup berbeda dari smartphone lainnya. Asus menyiapkan port tambahan untuk USB-C, di mana kita bisa menggunakan smartphone ini sembari ngecas supaya tidak terganggu oleh kedua tangan ketika sedang menggenggamnya saat sedang menggunakan sebagai gaming. Lalu juga ada port khusus untuk menyambungkan dengan aksesori ekosistem dari ROG, seperti pendingin, gamepad, docking, dan sebagainya. Di bagian depan ada layar besar berdimensi 6,59 inci menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Layar ini bisa dibilang cukup canggih, punya refresh rate sampai 144 Hz dengan touch sampling rate 270 Hz serta latensi sebesar 25 ms. Artinya, layar ini sangat responsif menerima input sentuh. Bekerja sama dengan Pixelworks, reproduksi layarnya dibuat akurat dan sudah mendukung HDR10 untuk konten Netflix. Bezel atas dan bawahnya memang agak tebal, tapi bukan tanpa tujuan. Selain supaya megang smartphone-nya lebih enak, bezel tersebut juga digunakan untuk meletakkan speaker stereo. Keluaran suaranya kenceng banget, kualitasnya lumayan, hanya menurut saya untuk vokal agak terlalu tipis. Tapi Asus sudah mengoptimalkan speaker ini bekerja sama dengan direct. Ketika digunakan untuk bermain game seperti PUBG Mobile, suara langkah bakal terdengar lebih jelas supaya lebih mempermudah proses bermain game. Sedikit catatan pada layarnya, kadang kalau nampilin warna abu-abu atau sedikit gelap, layar ini cenderung menampilkan warna yang sedikit kehijauan.
Ini sebenarnya sudah isu yang cukup umum di layar AMOLED, terutama di refresh rate yang lebih tinggi. Namun di ROG Phone 3 ini sepertinya memang sedikit lebih parah. Saya nggak ngerti apakah ini hanya karena kalibrasi software atau hardware. Semoga cuma perkara software aja dan bisa diperbaiki lewat software update. Namanya HP gaming, saya sebenarnya udah pesimis duluan dengan kamera dari ROG Phone 3. Sebenarnya secara sensor sudah bagus sih. Sensor utama di belakang punya resolusi 64 MP menggunakan Sony IMX686 dengan aperture f1.8 tanpa OIS. Lalu di sebelahnya ada kamera 13 MP f2.4 ultra wide angle, dan satu lagi ada sensor tambahan dari generasi sebelumnya. Sayangnya sensor ini adalah sensor makro 5 MP. Saya nggak ngerti apakah gamer itu suka foto dengan objek dekat ya, tapi kita bisa anggap ini sebagai sensor bonus aja. Sementara di depan ada kamera 24 MP dengan bukaan f2.0. Secara keseluruhan, kualitas kamera dari ROG Phone 3 ini untuk hasil fotonya cukup bagus, walaupun memang nggak sekelas dengan flagship lainnya yang mengunggulkan fitur kamera. Setidaknya untuk foto-foto kebutuhan biasa udah cukup banget. Yang saya catat adalah skin tone-nya masih kurang tepat dan dynamic range-nya tidak selebar flagship lainnya. Walaupun konon kabarnya kalau misalnya kita pakai Gcam di sini hasilnya bisa jauh lebih bagus, tapi di sini saya mencoba untuk mengujinya dengan menggunakan aplikasi kamera bawaan. Di aplikasi kamera bawaannya, Asus menyediakan mode profesional termasuk mode malam. Mode malamnya ini cukup seru karena dia menampilkan jumlah detik yang dibutuhkan ketika mengambil foto, dan juga prosesnya terjadi secara cepat. Jadi ketika kita sudah selesai jepret, kita bisa langsung lihat hasilnya tanpa perlu menunggu. Sementara untuk perekaman videonya, Asus ROG Phone 3 bisa merekam hingga resolusi 8K atau 8K 30 fps atau 4K di 60 fps. Tanpa OIS, hasil videonya masih cenderung stabil menggunakan gyro EIS. Dan juga Asus berikan fitur Hyper Steady yang bikin videonya jauh lebih stabil. Tapi dia pakai sensor ultra wide, jadi kalau misalnya kondisi cahayanya kurang, hasil videonya bakal kelihatan grainy atau noise. Dan juga sama seperti mode foto, di mode videonya Asus juga sediakan mode Pro Video. Di sini selain bisa atur ISO dan shutter speed, Asus juga membuat kita bisa mengatur arah mikrofon. Jadi karena smartphone ini punya 4 mikrofon, kita bisa pilih mau surround sound atau dari depan aja atau dari belakang aja. Smartphone ini menjalankan ROG UI berbasis Android 10. Sebenarnya secara tampilan nggak jauh beda dengan stok Android, tapi Asus kasih segudang fitur khusus gaming pada smartphone ini. Dari tampilan awalnya aja udah pakai wallpaper yang keren banget. Ada X Mode untuk meningkatkan performa secara keseluruhan, serta gaming portal bernama Armoury Crate. Di portal ini, kita bisa atur aura RGB yang ada di belakang sampai berbagai profil pengaturan ke sesama pengguna ROG Phone lainnya. Di sini, kita bisa atur fitur Air Trigger yang ada di sisi kanan bodi. Dan juga ada Game Genie, yaitu tools yang bisa diakses selagi kita lagi bermain game. Ada pintasan penting seperti mematikan fungsi notifikasi atau fungsi telepon, serta indikator seperti suhu, frame rate, dan kapasitas baterai. Menggunakan chipset Snapdragon 865 Plus, dipasangkan dengan RAM LPDDR5 dan memori UFS 3.1, skor Antutunya cukup fenomenal dan memang terasa sangat cepat. Ini adalah smartphone paling kenceng yang pernah saya pakai dan nggak ada kendala sama sekali untuk multitasking. Ketika digunakan untuk bermain game, panas akan terasa di bagian samping kiri belakang bodi, dekat lubang ventilasi dan port samping. Setidaknya jauh dari kedua tangan ketika menggenggamnya pada posisi landscape. Ketika performa kencang diimbangi dengan baterai yang tahan lama, rasanya udah kayak smartphone idaman terbaik. Kalau biasanya kapasitas baterai 6000 mAh itu adanya di smartphone mid-range atau kelas menengah ke bawah, di sini Asus mencoba membawa kapasitas baterai yang jumbo di seri flagship gaming mereka. Dengan penggunaan intensif ala saya, yaitu saya menyalakan aura RGB setiap layarnya nyala, terus saya juga pakai mobile data, saya pakai dual SIM, dan setiap hari saya pakai smartphone ini untuk Zoom conference atau video call lewat Google Duo dengan durasi minimal 2 jam. Itu bisa nyala seharian, sampai besok paginya pun baterainya masih ada. Ini adalah salah satu flagship, bukan salah satu sih, tapi flagship yang paling irit yang sudah pernah saya coba. Dengan charger 30 watt bawaannya, smartphone ini bisa diisi 50% hanya dalam waktu 35 menit. Sementara kalau kita isi selama 1 jam, itu sudah bisa mencapai 85% lah. Tapi kalau misalnya butuh hingga 100%, itu mencapai waktu kurang lebih 2 jam aja. Hitungannya cukup cepat untuk kapasitas baterai yang besar, yaitu 6000 mAh.
Nah, untuk memperpanjang masa pakai baterai, Asus kasih fitur khusus bernama Power Master. Di Power Master ini kita bisa mengatur apakah baterai ingin diisi secara penuh atau kita kasih limit di kapasitas persentase tertentu. Tujuannya supaya smartphone ini punya masa pakai yang lebih panjang. Kemampuannya untuk nge-game memang udah nggak bisa diragukan lagi. Begitupun performa untuk multitasking dan lainnya. Untuk sebuah flagship dengan harga mulai dari 9.999.000 atau 10 juta kembali 1.000, ROG Phone 3 terhitung good value, punya perbandingan fitur dan harga yang seimbang. Untuk para gamer profesional, smartphone ini cocok banget apabila didampingi dengan ekosistem aksesori lainnya. Dan untuk pengguna casual pun, sebenarnya juga masih cocok-cocok aja, asal tidak berespektasi lebih dengan kameranya. Itulah review dari Asus ROG Phone 3. Review lebih lengkapnya bisa Gizmo Friend akses di situs kami, gizmologi.id. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan main-main ke media sosial kami di Twitter dan Instagram @gizmologi. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.